community with a loving heart. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah, memperingati hari kematian Kristus. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau beribadah untuk memperingati Jumat Agung hari kematian anak-Mu yang tunggal yang telah Kau serahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan-Mu yang begitu agung. Seharusnya kami ya Tuhan yang binasa, tapi oleh karena kasih-Mu Engkau rela mengaruniakan anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kami hari ini Tuhan dapat beribadah dan ibadah ini menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini tanpa terkecuali, baik para pelayan-Mu juga jemaat dan rekan-rekan kami. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan merenungkan Tuhan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah ini menjadi landasan dan dasar iman kami terus Tuhan. Untuk kamu selalu ingat bahwa Engkau telah menebus kami, bahwa Engkau telah menyucikan kami, bahwa Engkau telah membenarkan kami. Kami dijadikan benar oleh karena Engkau ya Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap beribadah dan siap diberkati, kita sama-sama katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri semua. Mari kita bersama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan kita, Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Bersorak, amin. Segenap hati dan kekuatanku bersama nyatakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ini pengagungan kami ya Tuhan. Bersama di hadapan Tuhan kita mau nyatakan, berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu, amin, yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata
tiadakan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Amin. Kami mau bersorak. Bersorak dengan senang hati Dan kekuatan kami. Mari bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya. Haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Menyatakan Berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, segala pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan Berikan pulau. glory. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. berikan sorai-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sangat bersyukur buat hari yang indah ini. Kita boleh bersama-sama mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan melalui kematiannya yang luar biasa atas kehidupan kita. Kalau bukan Dia, siapa lagi yang mau diselamatkan selain kita? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita mau bersyukur di hadapan Tuhan.
karena kematian Tuhan, segala dosa kita pasti tidak akan diampuni. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Darah-Mu menebus kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Bersama kita menyembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku kami mau sembah Kau, menyembah-Mu. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu atas kami. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan lebih sungguh. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Kami akui pengorbanan-Mu yang sempurna dan bermulia, yang termulia selamatkanku. Yesus Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas terima dosa. Kami bersyukur, bersujud kepadamu, oh hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat perkenanan-Mu atas kehidupan kami, pengorbanan yang sempurna. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan kami bersyukur. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur
bersama-sama nyatakan rasa syukur pada Tuhan. Oh, karena sanggup, karena pengorbananmu Tuhan, Engkau setia. Yesus, kami sembah Rajaku, Engkaulah harapan kami. Yesus Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau layak terima sembah kami. Ya Rajaku, Yesus, besarnya nama-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan, buat kasih, anugerah-Mu yang ajaib, yang besar. Kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih, tak terukur kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa atas kehidupan kami, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mengorbankan hidupnya bagi kehidupan kami. Mari bersama-sama akui di hadapan Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Mati gantikan diri. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Bersama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
Jalan salib menjelang tengah malam, konspirasi tercipta. Sang anak manusia ditukar 30 keping logam perak. Begitulah dini hari mencengkam, menghantarkan kegalauan, bermuara kepasrahan, penuh utuh. Bahwa piala tak mungkin lalu kecuali harus diminumnya. Waktu terus melambat, proses rekayasa semakin sempurna, sampai tiba saatnya dicambuk, tiba saatnya didera, tiba saatnya memanggul salib, tiba saatnya dipaku, tiba saatnya disalibkan, dan tiba saatnya meregang nyawa. Demikianlah kulminasi kasih setia telah ternyatakan bagi penebusan dosa umat manusia.
Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakannya kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Itu kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya ku datang pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa ke
cintanya yang besar. Ya ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib, dari kayu salib mengalir darahnya waktu Yesus disengsarakan. Dia dihujatnya, dia dihujatnya serta disiksanya, membawa berkat bagi dunia. Bersama-sama nyatakan, kami datang, ku datang pada salib itu. Terima kasih buat cintamu yang besar, Tuhan. Cintanya yang besar, Tuhan. Ya ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun. Sekali lagi, kami datang pada salib, salib yang berkuasa. Cintanya yang besar, ya ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana kami dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami semua ditebus ya Allah. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib buat kami. Pada kaki salib-Mu ku datang berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Yesus Tuhan, Kau berkuasa ya Bapa. Pada kaki salib, pada kaki salib-Mu, kasih-Mu putri sinar bintang wajahkan yang memberi cahaya. Bersama nyatakan salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia hingga ku masuk surga.
saudara yang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu kami mengingat kurban-Mu ya Tuhan. Ingat kurban-Mu dalam jalan hidup. Kami kan kenang selalu Engkau ya Tuhan. Kami mau datang ke salib-Mu ya Tuhan. Namun kami sadar kami tidak layak. Karena pengorbanan-Mu begitu mulia, begitu besar, begitu agung. Tuhan, terima kasih untuk semua karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kami. Tidak dapat kami membalas dengan apapun yang ada dalam diri kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pagi ini. Mengingat akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Sekarang bagi kami mau buka hati, pikiran, mata, telinga kami buat firman yang mau ditaburkan. Biar kiranya Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu dan menyampaikan semua apa yang Kau telah taruh di hati dan pikiran hamba. Supaya nama-Mu yang dimuliakan dan umat-Mu mengerti ya Allah betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan yang telah Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Seperti yang diumumkan, hari ini kita punya tema adalah The Perfect Sacrifice, korban yang sempurna. Mari kita buka kitab Imamat, pasal 22. Kalau kita membaca seluruh pasal ini, saudara-saudara, pasal ini bicara juga bahkan pasal sebelumnya, itu bicara tentang bagaimana orang-orang Israel itu diminta Tuhan menyelenggarakan ibadah,
membawa persembahan korban. Kita baca dulu, tapi enggak semua ya, kalau semua nanti waktunya habis. Jadi kita baca dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Sepenggal saja, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Korban yang sempurna. 4 ayat ini kita baca sama-sama, ada di layar. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan. Karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Ayat 22. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu jangan kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. 4 ayat yang kita baca ini sudah jelas bicara perintah Tuhan buat bangsa Israel, tapi buat kita juga karena ditulis dalam Alkitab. Setiap orang yang membawa korban kepada Tuhan itu kata Tuhan harus sempurna. Saya kasih gambar domba ya, lagi dipegang-pegang. Saudara-saudara, domba itu salah satu binatang yang selalu dikorbankan. Orang Kristen memang tidak lagi mempersembahkan domba sebagai korban yang disembelih. Karena Kristus sudah menjadi anak dombanya Allah yang dikorbankan. Saudara-saudara, sebelum kita sampai kepada Kristus, kalau kita lihat ayat-ayat ini, jujur ya kita harus katakan, tidak ada satu korban pun yang layak kalau gitu. Coba kita perhatikan. Ada enggak binatang, domba, lembu, apapun yang sempurna? Enggak ada, saudara-saudara. Enggak ada. Kalau enggak percaya, saudara-saudara keliling-keliling aja. Kalau lagi ada yang jualan domba, lembu, enggak ada tuh. Saudara mau keliling di Indonesia enggak ada. Di seluruh dunia enggak ada. Itu bicara tentang binatang yang mau dikorbankan. Kalau kita lihat di dalam pasal 21 sampai pasal 22 bagian awal, tidak hanya binatang yang Tuhan bilang yang mau dipersembahkan tuh harus tidak boleh bercacat. Harus layak. Orangnya yang membawa juga harus layak. Jadi binatangnya tidak boleh bercacat, orang yang bawa. Kita nih, misalkan kita yang membawa korban, dia juga nggak boleh najis. Ada nggak orang yang tidak najis? Firman Tuhan berkata, apa saja yang keluar dari dirimu, dari bibirmu, kalau itu adalah sesuatu yang buruk, itu sudah menajiskan kita. Pertanyaannya, berapa banyak kata-kata yang kalau gitu sudah menajiskan kita? Nah, kalau kita lihat binatangnya, kalau kita lihat orangnya, berarti kita nggak ada yang layak loh, saudara-saudara. Gimana dong? Tuhan itu Allah yang sempurna. Kita aminkan itu. Dia Allah yang maha kudus. Tidak ada sesuatu yang cacat, tidak ada sesuatu yang bernoda, yang dosa, yang layak datang kepada dia. Yang layak dia terima. Enggak layak. Tapi kadang-kadang kita melihat ada aja orang yang nekat. Zaman dulu angus dia, saudara-saudara.
Zaman dulu mati tuh. Musa diminta Tuhan naik ke Gunung Sinai. 40 hari 40 malam Musa ada di atas Gunung Sinai. Tuhan bilang begini, ketika kamu naik ke atas Gunung Sinai, jangan ada satupun binatang, orang, apapun yang coba-coba naik ke Gunung Sinai. Karena ada hadirat Tuhan. Jadi gunungnya jadi kudus. Kalau ada, mati dia. Dalam kejadian lain, anak-anaknya Harun, saudara-saudara, Imam Harun, itu membawa tabut, pakai gerobak, pakai lembu ya, bawa. Rupanya jalanannya kan gak rata, kena batu oleng. Lalu tabutnya bergerak mau jatuh. Mereka tahan tuh, pakai tangan. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mati. Saya bukan nyerem-nyeremin saudara-saudara nih. Cuma saya lagi cerita. Kalau ada sesuatu yang tidak kudus, korban yang dipersembahkan tidak kudus, orangnya juga tidak kudus, nggak layak. Jadi gimana dong? Saudara-saudara, boleh diklik lagi berikutnya ya. Saudara-saudara, Tuhan memberi penyelesaian buat menyelesaikan masalah ini. Kan harusnya dia yang terima tuh. Dia yang terima persembahan kita, kita datang sujud. Seperti hari inilah kita beribadah sama-sama ya. Kita nyanyi, semuanya buat siapa? Buat Tuhan kan? Kita memuji, ada amin? Kita memuji Tuhan Yesus, semua kita persembahkan buat Tuhan Yesus. Walaupun kita enggak layak. Jadi supaya layak gimana dong? Nah, solusinya ini Tuhan memberi buat kita. Kristus mengorbankan dirinya sendiri. Jadi harusnya dia yang terima persembahan, dia yang terima pengorbanan, dia sendiri yang jadi korban. Dia sendiri ternyata yang jadi imam. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara-saudara, dia mengorbankan dirinya sendiri kata firman Tuhan. Solusinya cuma satu. Yang terima korban, yang terima persembahan, mempersembahkan dirinya. Saya renungkan ayat ini, saya bersyukur sekali ya. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan solusi-solusi yang terindah buat kita semua. Ketika kita tidak bisa datang kepada dia, dia yang rela datang kepada kita. Kan kita rayakan tuh di hari Natal. Dan ketika kita tidak layak mempersembahkan korban, korban yang kita bawa juga tidak layak, dia sendiri yang bereskan. Dia sendiri mengorbankan dirinya, dia sendiri jadi imam kata kitab Ibrani, dan dia membawa korban darahnya itu kepada Allah. Dia sendiri menjadi imam besar. Saudara-saudara, dengan pengorbanan dirinya ini, coba kita lihat berikutnya ya. Ternyata saudara-saudara, dia menyelesaikan masalah korban yang tidak bercacat. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Alkitab jelas di sini memberitahu kepada kita semua bahwa dengan mengorbankan dirinya, dia mempersembahkan korban yang tidak bercacat. Sayangnya itu dirinya sendiri, tapi dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Supaya kita mempunyai korban yang tak bercacat, anak domba Allah. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihat tuh
Anak domba Allah yang mengangkut isi dosa isi dunia ini. Yohanes sudah menubuatkan. Dan di depan murid-muridnya, di depan orang banyak dia sudah bilang, lihat anak domba Allah. Anak domba yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia tidak bercacat. Jadi sekali lagi kalau kita mau membawa korban kita harus mengerti ya. Ternyata Tuhan meminta korban itu tidak bercacat. Dia menyelesaikannya. Hari-hari ini bagaimana dengan kita ketika kita membawa korban kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempersiapkan korban-korban terbaik kepada Tuhan? Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-23 sampai 25 dia berkata, perak atau emas tidak pernah kuminta kepada siapapun. Dia lagi bicara ketika dia melayani saudara-saudara. Dia tidak meminta apapun dari setiap orang yang dilayani. Tapi dia katakan begini, aku membiayai semua perjalananku bersama dengan kawan-kawanku dengan kekuatanku sendiri. Jadi dia juga mencoba memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memang seorang pengusaha, tapi dia seorang pelayan. Dan dia tidak menuntut apapun, dia mempersembahkan, dia beri hidupnya buat Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, itu kan Rasul Paulus. Beda dong dengan saya hidup aja udah susah. Saudara-saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat luarnya, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam. Kalau kita berani berkata, Tuhan aku mau mempersembahkan yang terbaik. Berapapun yang kita mampu kalau kita berikan dari hati itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Saya lanjut dulu ya. 1 Petrus 2 ayat yang kelima boleh diklik lagi berikutnya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan mengingatkan kepada setiap orang umatnya mempersembahkan persembahan rohani. Dan persembahan itu berkenan kepada Allah. Kita bisa memberikan persembahan rohani supaya berkenan, itu karena Kristus sudah mengerjakannya lebih dulu. Dan kita mempersembahkannya karena Yesus Kristus juga. Jadi dia yang membuat persembahan kita itu berkenan kepada Allah. Yang ketiga, Efesus 5 ayat yang ke-1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Tuhan Yesus juga telah membuat dirinya itu sebagai korban yang harum bagi Allah dan lewat apa yang dia kerjakan memampukan kita untuk bisa memberikan korban-korban yang lain harum bagi Allah. Semuanya dimungkinkan oleh persembahan Kristus. Suatu hari Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, yuk kita pergi ke bait Allah. Lalu dia ajak ngeliatin kotak persembahan. Saya hari ini sebetulnya gak mau bicara tentang persembahan-persembahan kita nih. Cuma ini lagi cerita tentang bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Lalu dia bilang, coba lihat nih, tuh ada janda ya, janda miskin. Dia datang. Janda itu memberi 2 peser. 2 peser artinya 2 logam yang kecil itu. 1 logam kecil itu ada yang 1 peser, dia kasih ke situ. Logam. Tentu kalau ke kotak persembahan bunyi ya. Tung gitu ya. Bunyinya gimana sih? Ting atau tung ya. Enggak kali ya, cuma mungkin kecil ya. Lalu kemudian datang orang yang kaya dan dia bawa banyak. Ini bukan berarti orang kaya selalu dimusuhin Tuhan, bukan. Tapi orang kaya dalam kasus itu, dia datang membawa korban yang banyak dan dipersembahkan. Dua-duanya baik kan?
Tapi Tuhan Yesus bilang begini, menurut kamu siapa yang lebih banyak memberi persembahan di hadapan Allah? Secara logika murid-murid tentu menjawab, oh orang kaya itu. Tapi Tuhan bilang begini, kamu tahu janda itu memberi lebih banyak kepada Allah karena dia memberi hatinya. Ada korban-korban yang bisa membuatnya harum di hadapan Tuhan. Ada korban-korban yang membuatnya bisa berkenan bagi Allah. Ada korban-korban yang membuatnya juga bisa menyenangkan Tuhan. Dan itu adalah korban yang tidak bercacat, korban yang diberikan dengan segenap hati, korban yang dipersembahkan dalam kekudusan. Manusia tidak bisa mempersembahkan hal-hal yang seperti itu. Kristus telah membuat semuanya menjadi mungkin ketika dia mempersembahkan dirinya. Tahukah saudara-saudara, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, ketika kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita, tidak ada satupun yang bisa membuat kita jadi selamat atau bisa menebus dosa kita, enggak ada. Itu sebabnya Yesus perlu mempersembahkan dirinya supaya dosa kita ini bisa diselamatkan, diampuni, dan kita bisa diselamatkan. Tidak ada solusi bagi setiap orang di dunia ini dari zaman dulu, zaman sekarang sampai zaman nanti untuk urusan dosa. Enggak ada solusinya. Itu sebabnya dia rela mengorbankan dirinya. Supaya kita nih yang berdosa yang harusnya binasa bisa diampuni. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ada amin? Kenapa bisa demikian? Karena dia tahu bahwa dia perlu mengorbankan dirinya itu. Kalau enggak, dosa kita enggak akan bisa diampuni. Sebab Tuhan menuntut korban yang tidak bercacat. Tuhan menuntut korban darah yang kudus. Dari mana kita bisa dapat? Belum lagi kita membawanya gimana? Karena kita saja sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Dia bereskan. Jadi kita sebagai orang Kristen hari ini bersyukur banget. Kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Mungkin buat dunia ini gak masuk akal. Masa sih Tuhan mau turun dan menjadi tebusan buat kita? Masa sih Tuhan mau mengorbankan dirinya? Ya itulah Tuhan kita. Allah yang sudah begitu baik buat kita. Jadi hari ini ketika kita memperingati kematian Kristus, kita bersyukur banget karena apa? Karena dia sudah mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban yang tak bercacat, korban yang berkenan, korban yang harum bagi Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya dia mau lakukan itu kenapa ya dia mau berkorban gitu? Klik lagi berikutnya ya. Ternyata dia berkorban buat kepentingan kita loh. Saya kan suka bilang tuh, kalau dia mau ciptakan bumi yang lain, kita yang sudah berdosa dilupakan dia, bisa gak? Bisa. Kita udah gak berharga. Siapapun kita. Mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang ganteng, mau yang biasa-biasa, mau yang kaya, mau yang miskin. Kita udah gak layak dan kita udah gak bisa ada harapan. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati di atas salib itu buat tolong kita, buat kepentingan kita. Kita baca ayatnya, Ibrani 9 ayat 24. Sama-sama ya, ada di layar. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, Kristus itu mengorbankan dirinya bukan buat dia loh sebetulnya. Buat saudara dan buat saya.
Tadi saya sudah singgung, kalau dia mau ciptakan bumi yang baru, lupain kita, selesai. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia mampu nggak menciptakan langit dan bumi yang baru? Mampu. Karena dia Allah Maha Kuasa kan. Tapi dia lebih baik dia lakukan, dia mengorbankan dirinya, dia tolong saudara, dia tolong saya. Dia berkorban untuk kepentingan kita, firman Tuhan katakan. Dia menyediakan jalan, boleh diklik lagi berikutnya. Dari ayat-ayat ini kita melihat ada 4 hal. Yang pertama, dia menggantikan kita di atas salib itu. Harusnya kita yang ada di atas salib kan? Kita yang sudah berdosa layak dihukum mati. Kita sudah menderita laknat, harusnya kita yang ada di atas salib itu. Makanya orang Kristen yang telah mengerti, dia tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena dia tahu harusnya dia di atas salib, tapi dia digantikan oleh Tuhan Yesus. Dia akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mengagungkan Kristus yang telah mati untuk kita. Yang kedua, tadi firman Tuhan berkata bahwa dia menguduskan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita kan harus diampuni, kalau enggak kita enggak layak. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya semua manusia juga harus diselamatkan untuk bisa bersanding dengan Allah. Dan itu dilakukan oleh Kristus yang telah menguduskan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita di atas salib. Saudara-saudara, dosa kita tuh banyak. Dosa saya juga banyak. Mungkin besok atau lusa kita juga bisa melakukan dosa lagi. Karena kita manusia yang hidupnya sosial ya, jadi seringkali bersinggungan, ada aja tuh. Entah sengaja atau tidak sengaja kita lakukan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Saudara bisa menebus? Berbuat baik bisa mengampuni dosa? No. Tidak bisa, saudara-saudara. Saya kan suka cerita yang membawa saya bertobat itu adalah karena saya takut mati. Saya takut mati kenapa? Sebab saya tahu saya berdosa. Dan kalau saya mati, saya berdosa, saya masuk neraka. Saya mau kemana? Habis masuk neraka, mati dalam kematian kekal. Tidak ada pertolongan buat saya. Itu sebabnya ketika saya dibawa teman datang ke gereja, makanya penting punya teman yang bisa bawa ke gereja ya. Jadi kalau kita jadi teman yang bisa bawa ke gereja, itu seperti teman saya yang bawa saya ke gereja. Hari ini saya bisa jadi gembala karena dia bawa saya ke gereja. Saya bersyukur dibawa ke gereja, firman Tuhan jamah hati saya. Saya bertobat dan terima Tuhan. Saya dibaptis. Kenapa saya mau melakukan itu semua? Karena saya melihat ada Kristus yang bisa mengampuni dosa saya. Ada Kristus yang tidak hanya mengampuni dosa, tapi juga menyelamatkan saya. Memberi saya hidup kekal. Saya pegang itu. Saya lari. Saya melayani sampai hari ini. Semua saya lakukan karena saya tahu Kristus sudah menggantikan saya. Jadi saudara-saudara, dia berkorban supaya kita itu bisa kudus. Dan kalau kita sudah dikuduskan, sudah bertobat, terus semakin kudus kata firman Tuhan. Karena kita mau bersanding dengan dia nanti. Ada amin. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, dia membuka jalan yang baru dan yang hidup. Tadi kan dikatakan ya, ayat 19 Ibrani 10. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu dibuka. Ketika dia mati di atas salib itu menyerahkan nyawanya. Tabir bait Allah yang memisahkan ruang maha kudus, tempat tabut Tuhan itu dengan ruang kudus itu terbelah dua. Itu tandanya Allah tidak memisahkan diri lagi. Karena apa? Karena Kristus yang sudah membuka tabir yang tertutup rapat menjadi tabir yang terbuka. Itu sebabnya Alkitab berkata dia menjadi tabir yang baru, tabir yang dibuka,
Supaya orang punya jalan masuk ke tempat kudus di mana Allah berada. Bukankah kitab Wahyu berkata nanti akan ada bumi yang baru, akan ada sorga di mana Allah ada di tengah-tengahnya dan kita bisa ada di situ. Bagaimana bisa kita yang sudah berdosa? Bisa. Kristus yang membuka jalan buat kita. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pegang Tuhan Yesus ya baik-baik sampai akhir hidup kita karena dia jalan supaya kita sampai kepada Bapa di sorga. Yang keempat, firman tadi juga berkata, dia membersihkan hati kita dari yang jahat dan membasuh tubuh kita dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22 juga menuliskan ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, untuk kepentingan kita loh, dia berkorban. Manusia-manusia yang harusnya binasa. Nah hari ini kalau gitu ya saudara-saudara, kita sudah tahu dia memberikan itu semua buat kita. Harusnya kan kita bersyukur banget ya sama Tuhan ya. Itu sebabnya ayo saya ajak saudara-saudara kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan segenap hati. Mainkan semua musik dengan segenap hati. Kalau kita melayani dengan segenap hati. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Gitu. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir. Ia melakukannya dengan taat sampai mati di kayu salib. Yesaya 53 ayat 7 dan Filipi 2 ayat 8 ada di layar, kita baca sama-sama. Dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kemarin saya merenungkan ayat ini, kemudian saya melihat di video, saya pergi ke peternakan domba lewat video. Saya penasaran, saya melihat induk-induk domba yang bulunya tebal itu mau dicukur. Saudara-saudara, kalau lagi dicukur ternyata saudara-saudara itu ada domba-domba yang berontak-berontak. Enggak bersedia bulunya dicukur. Teriak. Teriaknya gimana? Embe. Nanti lihat aja ya. Tapi ada juga induk domba yang keluh. Keluh itu artinya diam. Diam gitu ya. Nah Tuhan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan. Dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh. Saya juga pernah melihat seekor sapi, rupanya sapinya ngerti waktu dia mau dibantai ketika hari korban tiba. Dan sapi itu berontak, tendang kanan, tendang kiri, kemudian sapinya lepas, lari keluar, diuber-uber, saudara-saudara. Sapinya tahu, dan ketika dikasih lihat juga ya, ada yang mau disembeli, itu air mata keluar dari mata sapinya. Saudara-saudara, binatang aja tahu bagaimana dia menderita ketika dia mau disembelih. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu ketika dia mau disalibkan? Tadi sedikit kita lihat dia ada di Taman Getsemani dan dia berdoa. Alkitab mengatakan banyak hal. Ada keadaan ketika dia berdoa, dia peluhnya keluar seperti titik-titik darah. Ada keadaan dia begitu ketakutan dan malaikat datang.
menguatkan dia. Dia ngajak murid-muridnya 11 orang ya, yang satu kan sudah pergi untuk menjual Tuhan Yesus, tinggal 11. Lalu kemudian yang 8 disuruh tunggu di satu tempat, yang 3 diajak lebih jauh ke dalam taman Getsemani. Lalu disuruh berdoa. Maksudnya berdoa nanti orang-orang yang tangkap dia kan mau datang supaya imannya jangan goncang. Tapi apa dikata, ternyata 3 murid ini tidur. Yang lain juga mungkin tidur ya. 3 kali dilakukan, 3 kalinya tidur. Saudara-saudara, Tuhan tidak marah sama mereka. Tapi Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya imannya tuh mereka tetap kuat. Karena setelah itu akan ada peristiwa-peristiwa yang menggentarkan hati, yang menggoncangkan iman. Termasuk terhadap Tuhan Yesus sendiri. Tapi Alkitab berkata, Filipi 2 ayat 8 tadi dengan jelas berkata, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Di sana dia menyerahkan nyawanya. Dia taat, dia lakukan dengan taat. Sungguh-sungguh sampai detik terakhir nyawanya diserahkan. Saudara-saudara, ini semua menjadi gambaran bagaimana dia mendedikasikan kasihnya yang begitu besar. Bagaimana dia mendedikasikan komitmennya. Bagaimana dia mendedikasikan dirinya benar-benar menjadi korban yang sempurna. Korban yang menyenangkan hati Allah. Korban yang layak bagi Tuhan. Korban yang diberikan buat kepentingan kita. Supaya kita diampuni, supaya kita dapat jalan, supaya kita bisa selamat. Jadi hari ini ketika kita memperingati kematian Kristus, biarlah kita mengingat juga bagaimana dia telah mempersembahkan dirinya, bersyukurlah kepada dia. Dan itu semua dia lakukan untuk kepentingan kita. Karena kasihnya begitu besar, dia tidak mau kita binasa. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh taat sampai mati. Apakah ada sesuatu yang layak untuk kita persembahkan buat dia? Sebetulnya tidak ada yang bisa sejajar. Namun ada baiknya kita melakukan yang terbaik buat dia. Berikan hidupmu buat Tuhan Yesus. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup main-main. Tapi sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena dia telah mati buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu dalam suka maupun duka. Sebab memang dia layak. Kita nyanyi lagu ini ya, satu kali ya. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani boleh sekalian maju ke depan. Bye.
nyanyi lagu ini, sebetulnya lagu ini gak cukup. Kami boleh berkata kami mempersembahkan hidup kami. Hidup kami pun sebetulnya gak layak di hadapan-Mu. Karena kami manusia-manusia yang telah berdosa, yang telah banyak melakukan kesalahan. Namun Engkau telah memungkinkan semuanya ya Allah dan mengizinkan kami datang. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mengorbankan diri-Mu. Oleh karena kasih yang begitu besar yang tidak bisa kami balas. Engkau telah taat sampai mati dan hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu di atas salib. Tuhan terima kasih. Biarlah umat-Mu yang hadir hari ini mengerti bahwa Engkau adalah korban terbaik yang Kau sendiri kerjakan. Supaya kami boleh mempersembahkan korban yang sempurna di hadapan Allah. Yaitu diri-Mu sendiri walaupun kami tahu kami tidak layak. Namun Engkau telah membuat kami layak ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya. Dan sekarang kami mau masuk dalam perjamuan kudus, menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang telah Kau beri buat kami itu. Kami mau terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, siapkan hatimu, terima roti dan anggur. Yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin. Ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur, boleh angkat tangan. Yakin Dia berkuasa, ku jadi milik. Ada lagi yang belum? Dia hidup dalam Yesus selamatku. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin. Ada lagi yang Dia berkuasa, jadi miliknya, Dia hidup. Yang belum boleh angkat tangan. Yesus selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Sekali lagi katakan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamatku.
bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan, bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita pegang cawan. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Demikian juga Kristus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum, bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Dia. Engkau Allah yang hidup, layak dipuji. Terima kasih Tuhan, layak kami sembah ya. Kami bersyukur, bagimu segala pujian. Kami hormat kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sembah dan puji. Kasih ya Allah. Menyelamatkan kami, terima segala Rajaku, ya Tuhan, ya Bapakku. Haleluya. Engkau besar, kasih-Mu nyata dan sempurna bagi kami. Ku sembah, ku muliakan Engkau, penebusku yang hidup. Oh haleluya, haleluya. Kami berseru, sembah dan puji, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia, mari kita angkat tangan di hadapan Dia. Muliakan Dia. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapak, terima kasih untuk semua. Kami terima segala kemurahan, berkat lewat kematian Tuhan Yesus, sehingga kami boleh diampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami boleh memperoleh jalan untuk menuju Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur juga lewat perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk, gelas-gelas akan dikumpulkan. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Yang diberkati boleh melambaikan tangannya di hadapan Tuhan kita. Luar biasa, semua diberkati, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita persiapkan korban persembahan kita. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib ya Tuhan. Kami saat bersyukur dan bangga punya Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik melalui korban syukur kami, persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, serta panjangan tangan untuk memberkati gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama yang hidup, nama yang berkuasa. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Dan senap jiwaku. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat korban persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sedikit pengumuman buat kita semua. Hari Minggu kita akan adakan Paskah seperti biasa ibadahnya. Pagi jam 7:30, siang jam 10, dan sore jam 5 sore. Puji nama Tuhan, kita akan tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama merayakan Paskah bersama-sama kepada Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala yang akan tutup kita dalam ibadah kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu
Tuhan terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh persembahkan dengan segenap hati kepadamu ya Allah yang sudah berbaik hati untuk kami. Mengorbankan diri dan mati di atas salib. Kami pulang dengan sukacita karena Engkau sudah menggantikan kami. Kami pulang dengan ucapan syukur karena Engkau sudah menebus kami. Kami pulang dengan kemenangan karena Engkau sudah menjadi pemenang buat kami semuanya. Hari Minggu kami akan rayakan hari kemenangan-Mu. Dari kematian itu ya Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai merayakan Paskah. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Bapa, kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kami bawa kepadamu. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dibangun. Jadikan kami penjala-penjala manusia buat rekan-rekan kami yang belum diselamatkan. Buat karyawan, buat keluarga. Sehingga mereka juga boleh selamat ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan pakai gerejamu. Pakai seluruh pengurus, tim gembala, para pelayan, aktivis semuanya ya Allah. Supaya gereja Tuhan boleh menjadi seperti pohon yang berbuah lebat. Dan buahnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih. Sekarang kalau kami pulang, biarlah berkat Allah itu dimeteraikan. Namun tidak lupa kami berdoa buat restoran di tempat ini yang sudah membuka tempat ini. Tuhan juga memberkati. Selamatkan seluruh karyawan dan seluruh keluarga yang menyelenggarakan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu bagi mereka ya Allah. Juga untuk di Apotik Tomang berkat Allah juga dimeteraikan juga buat seluruh karyawan yang di sana juga diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang sakit. Bilur-bilur-Mu yang sudah Kau berikan untuk menyembuhkan setiap penyakit. Engkau sembuhkan mereka ya Allah. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa ada penyelesaiannya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Pulanglah saudara-saudara dengan sukacita. Pulanglah dengan iman yang besar. Pulanglah dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan penyertaan. Karena Kristus sudah mati untuk kita. Dia memberkati kita dengan berkat ilahi. Datang dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan boleh berkata, amin. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan bersaat teduh sejenak. Amin, puji nama Tuhan. Ibadah Jumat Agung kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di hari Minggu ibadah raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.